Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bedanya abstrak dengan ringkasan itu apa? Dari sifat kontennya, kalau abstrak itu sistematis, lebih teknis, lebih formal gitu ya, dan arahnya ke ilmiah kontennya. Kalau ringkasan itu secara umum, paparan secara umum dari dokumen. Jadi beda. Kalau yang abstrak itu lebih teknis, lebih sistematis. Nah, dari panjang pendeknya, kalau abstrak itu terbatas dalam untuk kata kuncinya. Kalau ringkasan itu bebas, mau tulis panjang boleh, mau pendek boleh. Tapi kalau abstrak itu ada batasannya. Biasanya berapa kata? Abstrak terdiri dari berapa kata? Dari strukturnya ini karena memang abstrak ini formal gitu. Untuk yang penulisannya harus secara sistematis. Jadi mulai awal pendahuluan, lalu tujuannya ini apa, metodenya bagaimana, hasilnya itu apa, atau isinya itu apa, itu harus sistematis atau terstruktur. Kalau ringkasan itu bebas, jadi mau tulisnya model apa, pakai bahasa apa, itu bebas. Tujuan utamanya kalau abstrak itu untuk temu kembali informasi, kalau ringkasan itu hanya sebagai pemahaman. Jadi kita bikin ringkasan itu cuma sekedar untuk tahu. Jadi dipaparkan cuma pemaparan, isinya itu apa. Itu perbedaan abstrak dan ringkasan. Lalu kriteria atau kualitas abstrak yang yang sesuai, kalau menurut Lancaster itu akurat, objektif, dan mandiri. Jadi akurat itu sesuai dengan data atau dokumen asli. Jadi kalau itu laporan penelitian atau laporan laporan ataupun itu skripsi ataupun itu jurnal, bahkan buku, itu semuanya harus sesuai dengan aslinya. Jadi kalau bikin abstrak itu sesuai gitu dengan aslinya. Objektif itu tidak mengandung interpretasi atau opini pribadi. Jadi beda dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu ada opini kita, bisa ditampilkan opini. Kalau misalkan ringkasan itu, tapi kalau untuk abstrak itu tidak ada opini dari kita. Jadi pure semuanya dari dokumen asli. Lalu mandiri ini dapat dipahami tanpa harus membaca dokumen selengkapnya. Jadi dengan kita hanya membaca abstrak, kita bisa paham gitu. Nggak perlu baca dokumen lengkap yang dimaksud. Di isinya abstrak ini kualitas baik adalah padat, jelas, dan menggunakan bahasa yang lugas, atau bahasa yang jelas, tidak ambigu. Standar panjang abstrak. Standar panjang abstrak ini biasanya sih menyesuaikan gitu. Secara umum itu panjangnya katanya itu ya ini. Tapi biasanya kan ada kayak kalau di kampus itu beda kampus biasanya ada yang beda berapa jumlah kata yang dipakai untuk abstrak. Ini hanya secara umum. Jadi prinsipnya adalah sehemat mungkin dalam penggunaan kata, tapi tetap informatif atau informasinya itu tersampaikan dengan akurat. Itu adalah prinsip utamanya abstrak. Keunggulan abstrak. Yang pertama, mengurangi beban fisik literatur primer dalam proses seleksi. Nah, literatur primer itu kan bisa dari buku, bisa dari jurnal, ataupun dari artikel, berita, laporan bulanan atau laporan tahunan, gitu kan. Nah, kalau kita harus baca semuanya, itu kan buku juga tebel, jurnal juga misalkan mau ambil
satu seri gitu, satu volume gitu, itu kan juga padat gitu dan butuh waktu yang banyak. Nah, dengan adanya abstrak ini dapat mengurangi beban fisik literatur. Kalau yang kedua ada menekankan aspek khusus yang dibutuhkan komunitas pengguna. Ilmu itu kan bidangnya itu banyak, memiliki banyak bidang. Nah, abstrak ini harus bisa memunculkan kata kunci atau metode yang kira-kira itu bagaimana cara pengguna itu gampang gitu menemukan itu, atau komunitas itu gampang membacanya. Jadi aspek khusus yang dibutuhkan komunitas pengguna tertentu. Yang ketiga ada mempercepat pencarian informasi. Jelas ya, karena abstrak itu ukurannya itu, karena abstrak itu modelnya lebih ringkas, jadi lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah juga untuk disebarkan. Jadi pencarian informasi atau orang mencari informasi itu lebih cepat untuk didapat. Nah, untuk di media sosial atau bisa dibagikan dalam media sosial juga bisa itu biar cepat ditemukannya. Alat seleksi mutakhir untuk memantau perkembangan subjek spesifik. Ini lebih ke ini sih untuk alat seleksi mutakhir. Berarti kalau peneliti itu bisa menemukan topik-topik yang lagi tren pada saat ini. Jadi alat seleksi mutakhir untuk memantau perkembangan subjek spesifik. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, kita bisa baca di abstrak. Penelitian apa sih sekarang yang lagi tren? Topik apa yang lagi tren saat ini yang menarik untuk diteliti? Jadi ini dapat sebagai alat seleksi. Evolusi dan munculnya abstrak. Jadi pertumbuhan jurnal ilmiah ini dimulai pada abad ke-17 dan itu memicu perubahan pola komunikasi ilmiah. Jadi banyaknya jurnal ilmiah mulai dari abad 17 ini. Sedangkan perpustakaan itu tidak mampu menampung seluruh terbitan primer, baik itu buku maupun jurnal. Sedangkan ilmuwan atau akademisi itu dituntut untuk menulis sebuah karya ilmiah. Nah, itulah awal munculnya abstrak. Jadi dibikin abstrak agar tidak berat atau tidak menghabiskan banyak tempat. Karakteristik unik, ada indikatif, ada informatif, ada negatif. Indikatif menyebutkan subjek yang dibahas tanpa memberikan data hasil atau dengan petunjuk isi aja. Jadi dalam bentuk ini abstraknya itu hanya menunjukkan topik apa yang dibahas. Jadi dia hanya menunjukkan topik apa yang dibahas tanpa merinci lengkapnya. Jadi seperti daftar isi aja. Apa sih yang ada di dalamnya? Gambarannya seperti daftar isi. Biasanya ini untuk buku yang tebal atau untuk tinjauan literatur atau laporan-laporan yang banyak. Isinya itu gini. Jadi hanya artikel ini membahas atau buku ini membahas tentang model abstraknya itu seperti ini. Model abstraknya jadi hanya topik apa yang dibahas. Lalu ada juga informatif. Jadi ini menyajikan argumen
dia yang menulis atau dia yang bikin. Apa ya analoginya ya, kalau yang selektif ini mengambil aspek tertentu yang paling berharga. Jadi kayak contoh kita jualan gitu, orang yang punya penjaga toko itu cuma ngelaporin hari ini kita untung sekian, itu aja informasinya. Jadi informasinya hanya hari ini kita untung sekian. Alur kerja pengabstrakan. Yang pertama kita harus membaca dulu ya jelasnya. Kalau kita mau melakukan pengabstrakan, kita baca dulu dokumennya secara utuh, lalu kita temukan ide pokoknya atau intisari di dalamnya dan kata kuncinya. Lalu kita menulis ulang secara mandiri. Jadi kita bikin draftnya aja, bikin draftnya secara mandiri. Lalu harus diedit, kalau ada yang ditambah perlu ditambah ya ditambah, kalau yang dikurangi ya dikurangi. Dan yang terakhir adalah memvalidasi. Kita cek akurasinya benar atau tidak dengan teks asli, sudah sesuai nggak data yang penting itu dengan teks aslinya. Struktur abstrak ilmiah yang biasanya seperti yang biasanya kita lihat di artikel ya, artikel atau laporan. Yang pertama harus ada mengapa penelitian itu dilakukan, tujuannya itu apa, bagaimana data dikumpulkan atau metodenya apa, temuannya itu apa, dan apa implikasinya. Kalau struktur abstrak ilmiah kan kalian udah sering baca gitu ya, di artikel kan pasti strukturnya seperti ini. Kalau untuk artikel ini, nah ini contohnya yang abstrak informatif tadi. Ada judulnya, jelas ada judulnya ya, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, dan kesimpulannya apa. Ini adalah contoh abstrak informatif yang singkat. Beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam penulisan abstrak. Yang pertama biasanya terlalu panjang atau bertele-tele. Jadi kan abstrak itu modelnya kan ringkas, padat, tapi akurat. Jadi kalau terlalu panjang sama aja kayak kita merangkum, bukan membuat abstrak. Hanya menyalin paragraf pendahuluan. Kalau kita hanya menyalin paragraf pendahuluan paste gitu aja kan berarti nggak ada data hasilnya apa. Lalu menyisipkan opini pribadi atau kritik pada karya. Yang tadi kita tidak boleh memasukkan opini kita karena abstrak itu memang berdasarkan dokumen apa adanya. Jadi apa yang ada di isinya yaitu yang ditulis. Jadi tidak mencantumkan hasil atau temuan utama. Kalau nggak dicantumkan hasilnya, terus mana bisa kita tahu tulisan ini tuh apa sih gitu. Hasil dari penelitian ini itu apa? Apa bisa kita gunakan untuk bahan referensi nggak untuk tulisan kita? Kalau nggak ada hasil temuannya kan kurang lengkap, berarti tidak sistematis, berarti bukan abstrak. Peran pustakawan dalam pengabstrakan sebagai metadata arsitek atau mengolah standar data untuk akses global. Jadi pustakawan ini merancang, atau pustakawan itu sebagai arsitek yang merancang agar karya ini bisa diakses oleh semua orang dimanapun mereka berada. Peran yang kedua adalah sebagai konten kreator atau membuat abstrak untuk dokumen lokal atau unik atau karya pelaku. Karya pelaku itu apa karya pelaku?
media skripsi, tesis, kayak gitu. Jadi mereka ini mengubah dokumen yang sulit ditemukan atau yang terlalu panjang menjadi sebuah konten yang mudah untuk dibaca. Jadi sebagai konten kreator, contoh misalkan YouTube deh, orang kan lebih suka melihat video pendek atau reels daripada melihat YouTube yang kayak zaman dulu yang panjang gitu kan. Kadang orang lihat review tentang kafe misalkan, kita lihat review dari kafe. Kalau kita lihat YouTube yang video kan panjang gitu, tapi kalau kita lihat reelsnya kan kadang orang itu lebih suka karena lebih pendek tapi informasinya lebih detail atau semua udah lengkap. Nah itu sama kayak kita bikin abstrak, daripada kita lihat yang panjang, jadi kita orang kan lebih suka baca yang pendek. Nah terus itu sama bisa kita ibaratkan menjadi abstrak. Lalu repository manager memastikan visibilitas karya sivitas akademika. Jadi memastikan karya sivitas akademika itu dapat dibaca oleh semua orang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan apa ya? Menaikkan repositori atau menaikkan reputasi, menaikkan apa? Agar institusi itu tadi lebih terkenal gitu. Jadi memastikan visibilitas karya sivitas akademika agar karya sivitas akademika tadi lebih dikenal di luar. Lalu information mediator. Jadi ini menghubungkan pengguna dengan sumber yang tepat melalui abstrak yang berkualitas. Jadi pustakawan ini sebagai mediator informasi. Kadang-kadang pustaka itu bingung mau cari referensi itu referensi yang apa. Jadi pustakawan itu yang mengarahkan referensi ini, kamu mau cari penelitian apa. Nah ini ada beberapa artikel nih, silakan dibaca abstraknya mana yang menurut kalian lebih cocok. Jadi kita sebagai mediator informasinya, sedangkan abstrak itu sebagai navigasinya. Jadi mau kemana arahnya? Mau ke abstrak dengan abstrak ini, oh saya lebih condong ke sini loh penelitiannya, berarti saya ingin cari jurnal yang seperti ini. Dibaca dari abstrak. Di era digital dan AI, jadi pengabstrakan ini
jurnal itu adalah salah satu sumbernya. Biasanya kan kalau kita ketik kita lewat AI dan carikan ini dan cantumkan juga sumbernya, kan biasanya keluar. Meskipun kita cari di ChatGPT atau Gemini, itu kan keluar. Nah, itu yang mereka ambil adalah dari abstrak dan kata kuncinya tadi. Sistem rekomendasi literatur otomatis ini biasanya ada kalau kita Google, kita klik Google gitu. Karena kita cari Google itu kan sekarang ada tuh Google AI, penelusurannya lewat AI gitu. Nah itu biasanya kan ada rekomendasi apakah ada ingin saya rekomendasikan artikel yang terkait dengan topik yang akan Anda tulis gitu. Nah itu adalah sistem rekomendasi literatur otomatis. Sebenarnya abstrak itu tugas dari ringkas adalah seni memadatkan pengetahuan demi efisiensi peradaban informasi. Jadi abstrak itu dibikin secara ringkas namun sistematis untuk memudahkan pemustaka atau pengguna mencari sebuah informasi, mencari sumber primer yang tepat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Abstrak itu dibikin secara ringkas namun sistematis. Bedanya dengan ringkasan atau resu, ya lebih sistematis, lebih formal, lebih rinci, dan tidak asal-asalan. Sedangkan ringkasan bisa menggunakan kalimat kita sendiri, bisa panjang, bisa pendek, bisa opini kita juga masuk di dalamnya. Sedangkan abstrak tidak. Jadi tujuannya abstrak itu menghemat waktu agar kita tidak perlu membaca banyak untuk dapat mengetahui isi sebuah dokumen. Jadi yang diabstrakkan itu bukan hanya artikel, tapi bisa juga buku maupun laporan. Ada yang ingin ditanyakan terkait abstrak? Minggu depan baru kita belajar tentang jenis-jenis abstrak. Jadi abstrak itu ada beberapa jenis. Tidak hanya melulu seperti yang ada di sebuah artikel. Ada yang ingin ditanyakan terkait abstrak? Bohong. Gak usah masuk. Hari Senin mah udah kabar. Aku laptop. Iya lah pasti. Jadi kenapa kan kita itu sekarang kan belajar pengabstrakan gitu ya. Sedangkan kan ada AI. AI kan lebih ringkas. Kita minta apapun bisa keluar. Jadi apa fungsi kita sebagai pustakawan? Kita harus belajar pengabstrakan dan di perpustakaan itu fungsi kita sebagai pustakawan itu apa sih sebenarnya? Menurut kalian? Kan kalau kita masukkan artikel atau kita masukkan buku atau kita masukkan laporan, kita ketik prompt-nya dengan jelas, kan AI itu udah keluar. Nah terus untuk apa kita bikin abstrak dan kita belajar pengabstrakan dari perpustakaan? Menurut kalian kenapa sih? Ada yang mau berpendapat? Butuh baca ya kan? Mungkin salah satunya nih buat ini Bu, mempercepat pencarian informasi kali Bu. Gimana? Kan lewat AI juga cepat kita ketik. Yang kelas 1 Ini
kelas kosan Kak? Udah ya? Harus lihat dulu. Gimana sih kalau mau lihat kosan kelasnya? Fungsinya pustakawan di situ apa gitu kalau dengan AI aja udah jadi selain kita untuk tahu isinya, jadi kalau pustakaan bisa tahu lebih dalamnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi fungsinya pustakawan itu apa? Yang pertama tadi biar tahu, biar kita tahu dan kita bisa melayani. Ini tuh gini loh, ya orang tuh lebih paham. Bu, kadang-kadang bahasa AI itu terlalu kaku ibu, susah dimengerti juga, sedangkan abstraknya kan buat mengenali buku dan itu harus bisa dimengerti dan yang bisa melakukan Ada nih. manusia bukan AI. Ini biar penerjemahan manusia itu lebih bagus gitu, lebih mudah diterima oleh pustaka dibandingkan AI katakanlah. Karena bisa sesuai gitu kan, seperti apa Hari mau Kamis, kita. Cik. Yang mana hari Kamis ini? Ada lagi? R19 840 Kayaknya 1020 di R8 ini R8 deh, ini R19 bisa Kalau cuma lihat lagi ya, 780 kenapa? Oh iya, habis ini 780 benar. biar sesuai dengan isinya apa. 17 18 full 19 iya full 7 8 12 AI itu 15 kan juga membantu ya. Jadi fungsinya pustakawan itu sebenarnya untuk memvalidasi. lihat Apa yang ini dituliskan AI tadi sudah sesuai gimana atau harus tidak ditulis aku ini dulu deh seperti kirim atau validator. aku tulis dulu. Kita pustakawan juga belajar abstrak untuk biar untuk validasi aja sih benar atau tidak di abstrak. Kalau bukan gambar kalau terlalu banyak nanti sesuai atau tidaknya kita harus jadi pustakawan itu sebagai validatornya. AI itu sebenarnya kan juga membantu Ini tahu ya kayak bisa kayak kalian tuh jadi tugas biasanya kan juga yang hari Kamis tapi kan nggak semuanya kalian pakai, pasti butuh edit juga kan ya, sama kayak ini di apa abstrak juga gitu untuk memvalidasi. Yang kelas kemarin ada yang belum mengumpulkan? Aru ada nggak? Nggak ada. Dendi. iya oke nah, coba sesuai ruangannya kayak ruang 18 Apa itu? Buat apa? kalau ada kelas kosong pindah lebih maju. Oh iya. Jam berapa? Jam 10.20. Nggak tahu ini lagi nyari kelas Tiba-tiba banget. capek mau dari Cibakannya pengen cepet-cepet. Aduh R17 penuh semua coy. R8 Aru sama Dendi. Aru udah dimasukin. Ada. penuh coy, nggak ada ini Udah ininya ada.
10.20 nggak ada, sampai jam 12 kosong ini. Mana R19. R19 Angkatan 25 C. angkatan 25C. Nah, soalnya langsung ke setengah 1 angkatan 24. 10.20 langsung ke angkatan 24A. Kalau mau di R berapa? 19. R19 12.30 14.10. ini ada ini full LR18 mah. Ini 10.20. Ini juga sama R17 kosong deh kayaknya. Soalnya langsung ke sini setengah 1. Oh iya, R19 Enggak R19. ada, jadinya ada. Coba R17 yang nggak ada teh. Tinggal setengah. Apalagi aku beli ini Vespa yang jam 10.20 sampai jam 12 kosong. Mana berapa ya dapat 19.000 sama yang 10.20 nanti ya. Aku tuh nggak ada baju hitam gini. Nggak punya baju hitam. Kayak outfit dia.